Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar buruk di sini. Kalian tahu nggak sih, beberapa akhir ini ada kasus atau ada permasalahan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, mulai dari inflasi Amerika yang menyebabkan banyaknya barang pokok di Indonesia naik drastis harganya. Yang kedua, kasus BBM naik sehingga banyak masyarakat berbondong-bondong untuk demo di depan kantor DPR. Yang ketiga, adanya penangkapan Kapolda Jatim yang baru saja 5 hari dilantik dan dia kasusnya adalah menyebarkan hasil narkoba yang dia tangkap sendiri. Kalian tahu nggak sih apa penyebab dari permasalahan tersebut? Permasalahan tersebut terjadi diakibatkan oleh bentuk para pemimpin yang tidak dapat menangani permasalahan tersebut hingga permasalahan tersebut menjadi besar. Oleh karena itu, perkenankanlah saya, Muhammad Rizky Fadilah dari STPN Yogyakarta untuk berbicara mengenai kepemimpinan. Dan kalian tahu nggak sih apa arti dari kepemimpinan sendiri? Dan tahu nggak kalian apa arti dari pemimpin? Lalu, apa sih perbedaan dari seorang pemimpin dan seorang bos? Mari kita bahas. Kepemimpinan adalah karakter seseorang yang dapat mengayomi, mendorong, hingga memotivasi orang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, ada pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memiliki karakter kepemimpinan tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang dapat mengayomi, mendorong, hingga memotivasi orang di sekitarnya untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Dan tadi kita singgung, apa sih perbedaan dari seorang pemimpin dan seorang bos? Jadi, kalau seorang pemimpin, dia akan menemani, mengajari, hingga memotivasi anggota-anggotanya untuk maju bersama dia. Kalau seorang bos, dia hanya bisa menyuruh tanpa ada pertimbangan apakah anggotanya akan capek, apakah anggotanya akan beban. Dia tidak pernah memikirkan hal tersebut. Dia hanya memikirkan dia sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sebagai para generasi tua harus dapat dan bisa membentuk generasi-generasi muda kita untuk menjadi bakal calon pemimpin yang kompeten di masa mendatang. Pemimpin yang terlahirkan hanyalah mitos, sebab kepemimpinan bagi pemimpin sejati bisa diajarkan dan dibentuk. Bapak Jokowi pernah berkata demikian. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu terbentuk dari pembelajaran serta pengalaman. Tidak dapat kepemimpinan itu terbentuk dengan sendirinya. Itu hanyalah mitos. Bapak Jokowi pernah berkata pada pidatonya tersebut untuk memotivasi para pemuda Indonesia yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 adalah tujuan dari Indonesia mendatang untuk menjadi Indonesia yang maju, yang dapat menjadi contoh untuk negara-negara lain. Lalu, dalam mewujudkan Indonesia 2045, kita membutuhkan karakter seorang pemimpin yang kompeten, yang cerdas, yang bertanggung jawab. Mencetak karakter-karakter tersebut tidak mudah, butuh proses dan waktu yang panjang. Profesor dari Harvard University pernah melakukan penelitian bahwa pemimpin-pemimpin kita itu kenapa sih kok kurang dalam memimpin? Hal itu karena diakibatkan oleh pendidikan kita yang masih kurang, disertai bukti bahwa pendidikan kita ternyata jauh tertinggal oleh negara Eropa 128 tahun. Hal inilah yang menjadi para pemimpin-pemimpin kita menjadi kurang dalam memimpin, sehingga Indonesia untuk saat ini masih kurang dalam tingkat kepemimpinan dari negara-negara Eropa. Untuk itu, dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, Indonesia akan mencetak para pemuda untuk menjadi sosok pemimpin yang hebat dan kompeten. Sayangnya, para pemuda kita itu meremehkan arti dari kepemimpinan tersebut. Dia hanya
mengartikan kepemimpinan menjadi yang terkuat, yang terhebat, yang tidak bisa diganggu. Dia mendefinisikan kepemimpinan menjadi seorang raja. Padahal definisi tersebut adalah definisi yang salah. Ada 3 definisi dari kepemimpinan yang mereka tidak ketahui. Yang pertama, leadership is an action, not position. Apa sih arti dari itu? Jadi, kepemimpinan bukanlah hanya mengejar posisi belaka, melainkan aksi nyata. Banyak pemimpin di Indonesia yang hanya mengejar posisi tanpa melakukan aksi. Contohnya, calon DPR yang menebarkan janji manis mereka sebelum pemilihan dan setelah dia terpilih menjadi anggota DPR, dia tidak mewujudkan janji manis yang mereka tebarkan dulu. Yang kedua, leadership is a combination of character and strategy. Jadi, kepemimpinan itu terbangun dari adanya strategi dan karakter yang baik. Karakter yang dapat mengayomi, yang dapat memotivasi, dapat menolong orang, serta strategi yang dia susun untuk menjadikan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Yang ketiga nih, ada leadership is a communication. Jadi, kepemimpinan itu harus disertai komunikasi yang baik dengan anggotanya. Para pemimpin tanpa adanya komunikasi dengan anggotanya, dia tidak dapat mewujudkan cita-cita organisasi yang dia pimpin. Kita harus dapat mengayomi, dapat mendorong, dapat mengajari anggota-anggotanya dengan cara komunikasi. Jadi, faktor komunikasi sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi. Nah, itu dia 3 arti dari kepemimpinan yang para pemuda kita tidak ketahui. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan sosok banyak pemimpin dari golongan pemuda-pemudi masa kini yang dapat menjadi pemimpin pada tahun 2045 mendatang. Masih ada 23 tahun lagi untuk berbenah diri. Kita dapat mencetak para pemuda kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang kompeten dan cerdas dalam mengatasi permasalahan di Indonesia. Kita harus buktikan nih kepada negara lain bahwasanya kita itu memiliki bibit-bibit pemuda yang hebat, yang kompeten, yang cerdas, yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan hingga permasalahan tersebut selesai. Di sini ada sebuah gagasan untuk para pemudi kita untuk mencetak karakter mereka menjadi karakter seorang pemimpin dengan cara membentuk AAYL. Oke, AAYL sendiri memiliki kepanjangan Association of ASEAN Young Leader, yang artinya sebuah perkumpulan atau sebuah asosiasi dari seluruh pemuda ASEAN untuk sharing dan berbagi tips-tips cara memimpin yang benar, berbagi tips cara menjadikan kepemimpinan adalah kunci sukses dalam mewujudkan tujuan sebuah organisasi. Di sini ada program yang namanya Discussion and Sharing Forum. Forum ini mengumpulkan seluruh anggota-anggota AAYL untuk berkumpul di suatu negara yang sudah dipilih untuk menjadi tempat pelaksanaan. Di sini, para anggota dapat sharing apa sih permasalahan yang dihadapi oleh negara mereka. Selain itu, dia akan menyampaikan tips-tips untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anggota yang lain. Disinilah kunci untuk meningkatkan karakter kepemimpinan dari pemuda-pemudi kita. Dengan adanya AAYL sendiri di sini, pemuda-pemuda kita, karakter mereka akan meningkat menjadi seorang pemimpin yang kompeten dalam mengatasi permasalahan negara kita. Jadi kesimpulannya, Indonesia masih bisa kok menyusul negara-negara Eropa dalam tingkat pendidikan dan kepemimpinan. Selain itu, Indonesia masih bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan cara mencetak karakter pemimpin para pemuda kita dalam memimpin dengan cara mengikuti AAYL tersebut. Pesan dari saya, jadilah pemuda yang berani melakukan sesuatu. Ada 2 poin penting jika kita berani melakukan sesuatu. Yang pertama, jika kamu berhasil, kamu akan bersyukur. Dan yang kedua, jika kamu gagal, kamu akan belajar lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Muhammad Rizky Fadilah dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.